Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi menghadapi perbedaan. Materi PPKN kelas 3 tema 7. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar selalu ya. Yuk kita belajar bersama. Nah, apakah kita mempunyai teman yang beragam? Pertanyaan pertama. Atau apakah kita mempunyai sifat yang istimewa? Nah, tentunya setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang ramah, ada yang mudah bergaul, dan ada yang suka menutup diri. Itulah bentuk-bentuk keragaman dari sifat kita dan teman-teman. Banyak sekali sifat teman atau sifat manusia itu yang beragam. Nah, sekarang kita lihat contoh dari jenis sifat dan ciri-cirinya. Kira-kira kita sendiri masuk sifat jenis apa ya? Dan bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, sifat sopan. Ciri-cirinya mereka menghormati setiap orang. Yang kedua, sabar. Selalu tenang saat menghadapi orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Mereka yang bertanggung jawab, mereka yang selalu melaksanakan kewajiban tanpa disuruh. Contohnya seperti kalian mengerjakan tugas secara mandiri, itu termasuk salah satu ciri kalian mempunyai sifat yang bertanggung jawab. Tidak disuruh orang tua, kalian langsung mengerjakan tugasnya. Yang keempat adalah sifat mandiri. Sifat mandiri itu tidak bergantung pada orang lain saat melakukan kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah sifat disiplin. Selalu tepat waktu dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada sifat rendah hati, selalu menghargai orang lain. Sifat humoris, selalu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Sifat pemalu, sering diam ketika berkumpul dengan orang lain. Sifat pemarah, tidak sabar dan mudah terpancing emosinya. Nah, siapa yang masih sering jadi anak yang pemarah? Tentunya harus kita hindari ya. Selanjutnya yaitu sifat sombong, selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Dan yang terakhir adalah sifat keras kepala, yaitu mereka yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kira-kira kita punya sifat yang seperti apa ya? Semoga sifat kita adalah sifat yang baik yang selalu kita tunjukkan kepada orang lain. Lalu bagaimana kita dalam menyikapi perbedaan pendapat? Tentunya saat kita berpendapat dengan orang lain, kita biasanya mempunyai perbedaan pendapat dengan temannya. Itu hal yang tidak apa-apa, wajar saja terjadi karena kita mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tentunya kalau kita mempunyai sifat yang berbeda, kita juga biasa menghadapi perbedaan pendapat. Nah, menyikapi perbedaan pendapat tentunya kita harus memahami bagaimana sifat dan kebiasaan teman yang lain. Perbedaan pendapat itu biasa terjadi karena perbedaan pendapat itu juga termasuk dalam pengamalan Pancasila. Sila ketiga yaitu sila yang berbunyi Persatuan Indonesia, bahwa kalau kita mempunyai perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan tidak apa-apa. Tetapi kita wajib untuk saling menghargai karena sesuai dengan isi dari sila ketiga itu, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Yang pertama adalah dengan mendengarkan pendapat teman sampai selesai. Yang kedua, menerima pendapat teman jika memang lebih baik. Yang ketiga, memberi tanggapan dengan santun saat dikritik teman. Yang keempat, memberi pendapat yang jelas agar mudah dipahami teman. Yang kelima, memberi alasan yang baik dan logis untuk mendukung pendapat. Dan yang keenam, meminta penjelasan mengenai
mengenai teman agar tidak salah paham. Nah, itu cara-cara kita menyikapi perbedaan pendapat dengan teman. Selanjutnya adalah berbijaksana dalam menggunakan alat komunikasi. Nah, kalian sudah belajar tentang alat komunikasi tentunya ya. Banyak sekali alat komunikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain menerima perbedaan, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan adalah pesan yang tidak baik dan tidak benar. Kita harus memilah dan memilih apakah pesan itu tuh baik, pesan itu benar, ataukah berita atau pesan itu adalah pesan yang bohong. Kita harus menyampaikan pesan yang benar. Jangan sampai adanya perselisihan karena pesan yang kita sampaikan tidak benar. Lalu keragaman sikap terhadap perkembangan teknologi juga beragam. Adanya alat komunikasi tentunya memunculkan keragaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama ada sikap-sikap terhadap perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif dan sikap-sikap terhadap perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif. Yang pertama, sikap perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif adalah menerima perbedaan. Yang kedua, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan berbagi informasi. Itu dampak positif dari sikap-sikap terhadap perkembangan teknologi yang ada. Lalu ada juga sikap-sikap terhadap perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif. Yang pertama adalah memicu perdebatan. Yang kedua, memicu pertengkaran. Yang ketiga, memecah antar suku. Yang keempat, memaksakan pendapat. Yang kelima, merasa paling benar. Dan yang keenam, juga berbagi informasi. Tentunya kalau dampak negatif berarti berbagi informasinya yang tidak baik ya. Lalu sebaiknya adalah kita menyikapi perkembangan teknologi itu yang baik dan menimbulkan dampak positif juga. Dari situ tadi kita harus juga menghargai perbedaan pendapat. Ada dampak positif dan negatif atas perkembangan teknologi. Ada juga kita mempunyai sikap menghargai perbedaan agar semua itu berdampak positif tentunya ya. Lalu di sini kita bisa melihat pentingnya menghargai perbedaan. Yang pertama, mendapat jalan keluar yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling melengkapi. Dan yang kelima, menjaga kerukunan. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari dari menghargai keragaman, dari menyikapi keragaman perbedaan antara kita dan orang lain. Semoga kalian semua bisa belajar dari materi kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.